Ini benar-benar malu-malu nih, nggak ada yang nanya dari tadi ya. Kita lanjutin aja ya. Tadi cerita tentang beasiswa kan. Jadi apa biasanya tips yang bisa Mbak Ami kasih ke teman-teman yang mau ikut seleksi beasiswa? Selain tadi poinnya jangan lupa uraikan visi misimu. Persiapan itu Ya, persiapan tuh persiapan. penting banget. Jadi kita Oke. jangan asal maju, tapi persiapkan baik-baik. Jadi Ya, kadang ya. kan kita udah pede nih, over pede, ini udah bisa nih, maju aja lah gitu. Yang nggak bisa Ya. maju aja lah, siap-siap Ya, dulu. harus punya Kalau nggak persiapan. ada, Termasuk nyari karena rekomendasi tuh, ya. Surat rekomendasi. Ke iya, siapa sebaiknya nyari surat rekomendasi? yang benar-benar berhubungan menurut saya ya. Misalnya Oke. kalau kayak saya kemarin dapatnya dari beberapa orang kayaknya, karena memang profesor-profesor di tempat saya, dan habis itu dan saya kerja pada mereka. Jadi ya mau apa, mereka harus memberikan rekom bahwa oke, anak ini benar-benar akan melanjutkan dan sudah jelas gini gini gini, ya udah. Oke, oke. Oke, ini ada pertanyaan. Kakak Panjaitan. Kenapa pilih Belanda? Oke. Kenapa pilih Belanda? Karena waktu itu yang terbuka apa namanya, lowongannya Mm-mm. ada Belanda, dan yang kedua adalah yang mau saya teliti itu di Belanda, tempat saya itu referral center. Jadi memang Oke. apa namanya, kasus-kasus banyak ke sana. Karena dia Ya. referral center. Jadi ya istilahnya untuk sampel kita cukup cukup lah, ada cukup gitu. Oke, jadi lebih karena match dengan proposal yang Ya. mau Mbak Ami Oh, ajukan ya. Hah? kalau Gimana? saya nggak, bukan proposal, bukan bukan dari saya. Jadi mereka membuka lowongan PhD, saya melamar. Jadi ada Oh, beberapa oke. lowongan PhD yang terbuka. Ya, ya. Misalnya topik projectnya A, B, C, saya melamar misalnya yang B Mm-mm, gitu. mm-mm, Jadi kayak gitu. mm, mm, mm. Oke, jadi ini terjadi sebelum daftar beasiswa gitu ya? Iya, waktu itu eh oh enggak sih. Jadi awalnya karena ada lowongan research Mm-mm. terus saya dikirimlah dari Unhas, karena Ya, eh, staff kan, dikirimlah dari ya. Unhas untuk ikut research. Mhm. Jadi ada kayak go or no go gitu. Ya, Ada kan biasa go or no go sebelum ya. masuk PhD, jadi harus ikut research itu. Oke, Ikutlah saya oke. di situ. Jadi Ya, setelah research itu selesai, kemudian publish, saya diizinkan sama profesor untuk lanjut ke tahap berikutnya. Ya udah, berarti kamu sekarang cari beasiswa untuk mhm. daftar PhD, tapi siapkan proposal kamu. Jadi saya hanya melanjutkan dari topik itu, saya bikinin Mm-mm. proposal gitu. Jadi Oke. sebenarnya satu garis, Ya, cuma bukan murni dari nol, topik dari saya enggak. Jadi mereka udah oke. ngasih bahan, saya Ya, tinggal lanjutin bikin proposalnya gitu. ya, 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 ya. Oke. Jadi Ini ini pertanyaan. awalnya dari joint research ya, karena posisi Ya, Mbak dari Ami joint sebagai research. dosen gitu ya. Terus Mm-mm. ada joint research, kemudian dari joint research itulah lanjut sampai program PhD gitu ya. Tapi terus Mm-mm. pembukaan lowongan PhD-nya di titik mana itu? Jadi kan kalau kita udah research, Mhm. ikut di departemen yang itu, Ya, jadi profesornya tinggal terima atau enggak gitu. Istilahnya, oke, oke. kamu cocok nih sama ini, Ya, bisa nih dengan lanjut ke lowongan PhD yang lagi gitu. dibuka. Oke. Ya, kita Ya, ya. ada project, kamu Ya, bisa bisa masuk di masuk, tapi situ. Ya, syaratnya kamu harus punya beasiswa. Oke, jadi ya, aku daftarlah dulu, pulanglah dulu ke Indonesia, daftar dulu beasiswa, ya, kemudian diterima, ya ya. mulailah PhD-nya gitu. Oke, oke. Tuh. Ya, 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 ya. Oke, dan ini posisinya Mbak Ami akhirnya waktu itu berangkat hanya berdua ya sama anak yang pertama kalau Iya, nggak salah berdua. ya. Heeh. Heeh, Iya, heeh. berdua karena Gimana nggak, tuh ceritanya? Gak kebayang. karena udah udah apa istilahnya? Jadi waktu udah daftar segala macam, udah keterima join research-nya segala macam, terus kayak udah daftar yang buat visa 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 lebih dari 3 bulan itu, visa stay Mhm. itu, Ya, baru tahu hamil. oke. Jadi, dan ya kalau kalau pikir cuma berdua sih mungkin saya bisa handle ya, tapi ternyata tiba-tiba tahu hamil.
Jadi Iya. ya udah, jadi ya berangkat aja. Udah Iya. selesai juga visanya gimana. Iya, dan udah Dan bersepakat juga ya sama udah. suami bakal jauh-jauhan dulu sementara waktu gitu ya. Iya, iya, udah. Oke. Oke, kemarin ada yang tanya soalnya gimana caranya ngelobi suami supaya boleh berangkat sekolah hanya sama anak Aduh, coba misalnya ditanya, gitu. coba ditanya sendiri siapa tahu Apa dijawab. rayuan mautnya Mbak Ami apa nih gitu? Aduh, kok berat ya pertanyaannya. Aduh, nggak Atau tahu. mungkin suami harus diblok dulu ya Kebetulan supaya nggak join Instastory. enggak. Nggak apa-apa. Jadi emang kebetulan apa? Kebetulan suami saya alhamdulillah suami yang tidak banyak maunya dan Suami apa masa ya? kini ya selalu Suportif, mensupport. suportif, Ya, suportif oke. lah bahasanya. Karena nggak Oke. mudah kan dapat pasangan yang istilahnya tidak mensupport kita. Terus Iya. ya sabar nungguin gitu loh, anak Mm-mm, istrinya mm-mm. jauh ya, mau Iya. nggak mau harus sabar ya, gimana lagi gitu. Iya, iya. Jadi Mbak ya Ami juga harus ya sabar udah. kan, harus jauh dari belayan Iya. suami, asik ya. Emang gitu berat ya. Gimana dong. Oke, Tapi ini ya kayak sebelum gitu. lupa nih, ada pertanyaan Mbak Dewi, Aries Dewi. Pengantar perkuliahannya bahasa Inggris atau Belanda, Mbak? Pengantar kuliahnya saya nggak kuliah kan, jadi PhD di Belanda itu jatuhnya kerja walaupun tidak Oke. digaji. Ya, Jadi ya, jatuhnya kerja tapi tidak dibayar. Jadi ya. untuk yang masuk dari PhD dari Belanda bisa dibayar. Nah, tapi kalau kita masuk jalur beasiswa kita nggak dibayar. Ya, Jadi kita punya dana sendiri, kita bayar tuition fee yang kita ya. pakai untuk itu kita sendiri. Nah, plusnya adalah kalau kita tidak dibayar oleh mereka, adalah kita bisa ngatur waktu sesuai dengan kemauan kita. Oh gitu, Yang penting oke. selesai. Karena logikanya orang Belanda adalah ya itu duit-duit kamu kan Ya, anyway. Nah, cuman memang mereka tetap mengkontrol. Jadi kalau kayak supervisor saya, beliau tetap kontrol. Jadi kayak yang penting selesai tugas sesuai target gitu. Tapi ya, tidak berarti kayak kalau PhD lain mereka tuh bekerja. Jadi jatuhnya mereka dibayar sama profesornya dari kantor. eh, Kemudian jadi mereka yang dibayar. Tapi nggak ya, bagusnya kalau masa kontraknya habis dan proyeknya tidak selesai. Jadi ya sudah, itu ya. kadang dibiarin aja, ya udah kamu selesai, dan mereka juga ya udah nggak masalah cari kerja lain gitu karena jatuhnya cuma kerja, jadi bisa jadi nggak Jadi dapet nggak dapetin PhD-nya gitu. gelarnya gitu, udah. Bisa jadi. Oke, gak. Jadi itu Ya, bedanya. ya, Kalau ya, kayak kita bisa eh, istilahnya push ya, ayo dong bantu selesaiin, ya. kan aku yang bawa duit nih gitu, aku yang duit tuition fee dari kami gitu, jadi duit apa istilahnya, jadi dana researchnya ada gitu dari kita. Ini tadi ada Oke. yang nanya, jadi Ya, tidak kuliah ya, kecuali ada kelas kayak course. Nah itu semua hmm, bahasa Inggris. Kalau yang bahasa oke. Belanda juga saya nggak bisa ikut, nggak ngerti. Iya, iya, iya. Tapi interaksi sehari-hari komunikasi dengan supervisor bahasa Inggris semua. Yap. Dan nggak usah Oke. takut, hampir semua orang di Belanda bisa bahasa Bisa Inggris. bahasa Dan Inggris mereka ya. memang tidak males aja menggunakan bahasa Belandanya kalau kita tidak bisa bahasa Belanda. Oh Jadi gitu. langsung ke Oke. switch ke Inggris. Iya, iya, iya. Beda dengan Prancis ya. Prancis kan Beda mereka banget, cinta beda, banget ya dengan beda. bahasanya dan Orang justru Belanda malas bahasa Inggrisnya ngomong bagus. bahasa Inggris. Iya, Mm-mm. oke. Orang Oke, Belanda bahasa Inggrisnya bagus. apakah semua major tidak pakai kuliah, semuanya by research? Beda-beda sih. Ya Beda-beda itu tadi ya. saya bilang beda-beda. Saya nggak tahu kalau di social science gimana ya. Mm-mm, Tapi mm-mm. mostly teman-teman yang PhD itu emang nggak ada kuliah. Paling kuliahnya Oke. itu ya kuliah course kayak ya course-course aja, course apa gitu, EPID, course systematic review, course Iya, statistik ya kayak gitu-gitu iya. aja. Tapi Tapi nggak ada, tidak selama 4 tahun research itu terus ada kuliahnya gitu. Biasanya yang saya tahu di nggak. awal. Kalau di Australia juga
waktu saya kemarin itu 1 tahun pertama ada perkuliahan walaupun cuma mata kuliah, tapi itu juga dibarengi mengerjakan penelitiannya, baca, menulis, membuat summary dan lain sebagainya. Ada yang bikin modelnya 2 tahun pertama justru perkuliahan. Kalau nggak salah di Amerika 2 tahun pertama bener-bener perkuliahan dengan subjek yang lumayan banyak. Jadi ada total kredit yang harus diambil. Kemarin kalau nggak salah sesi kemarin Mbak Tutin, teman-teman yang belum dengerin sesinya Mbak Tutin boleh simak ya. Seperti apa kemarin cerita Mbak Tutin bareng saya. Oke. Kalau di Belanda sendiri berarti bisa macam-macam ya, tergantung programnya. Apalagi tadi kita mau cerita ya. Untuk semua major tips-tipsnya bisa dikatakan iya. Sekarang Jadi, tips-tips seputar menjaga produktivitas. Gimana nih? Sekarang asumsinya masih normal ya. Kalau lagi udah ada musibah seperti ini, pasti semuanya nggak normal ya. Tapi kalau kemarin di bulan-bulan Januari, Desember, mungkin waktu kondisi belum gonjang-ganjing karena virus, gimana Mbak Ami berusaha menjaga supaya ya tetap bisa produktif dalam kondisi long distance dengan suami, ya suami di Indonesia, terus sambil menjaga 2 anak gitu ya. Umurnya berapa sekarang? Yang pertama hampir 9 tahun, yang kedua itu 4 tahun, 4 tahun berapa bulan ya? 4 tahun, hampir 4 tahun setengah juga. Oke. Pertama, Dulu saya ingat tulisan yang di blog PhD Mama ya, Mbak Ami cerita gimana berangkat mau melahirkan anak kedua, terus beruntung ada teman-teman yang bisa jagain si kakak gitu ya. Iya, kebetulan saya punya sahabat itu dari umur 10 tahun kayaknya. 10 tahun, 11 tahun saya udah kenal. Jadi kebetulan dia juga ke Belanda gitu PhD-nya. Jadi kita juga nggak sama-sama, nggak artinya nggak janjian daftarnya, sama-sama diterima tapi kampusnya beda. Nah, jadi untung dia juga ada di sana waktu itu, jadi dia yang jaga si kakak. Nah, terus saya ke rumah sakit. Itu berapa tahun yang lalu ya? Saya ingat posting cerita itu 2015. 2016 awal saya training. Terus sekarang sudah 4 tahun berlalu. Gimana caranya menavigasi semua tantangan hidup sebagai ibu juga sekolah gitu kan? Iya, gimana ya? Ya gitu deh dijalanin. Pakai bismillah. Ada childcare nggak sih? Anak-anak harus bisa enggak, mereka udah sekolah tapi dua-duanya ya? Udah, jadi di Belanda itu sekolah 4 tahun. 4 tahun tuh masuk SD kelas 1 karena SD-nya 8 tahun. Jadi kayak TK lah gitu. Tapi wajib. Nah, awal-awal itu kakak aku titip di childcare waktu masih hamil kan. Jadi tiap pulang dari rumah sakit aku ambil di childcare, baru pulang ke rumah. Pagi aku antar dulu baru ke rumah sakit. Ya every day like that. Weekend doang kita di rumah atau ya udah keluar jalan gitu. Nah, tapi pas ada adik awal-awal bisa karena masih cuti kan. Cuti sebulan 2 bulan kalau nggak salah. Bulanan lah. Nah, bulan kedua itu adikku datang bantuin. Jadi jagain karena yang bayi nggak bisa ditaruh kemana-mana kan. Sedangkan waktu itu nggak bisa lah, susah untuk dapat childcare juga yang available. Terus ya udah akhirnya, dan lebih mahal juga jatuhnya kalau aku childcare. Jadi ya udah adikku bantuin. Terus akhirnya makin kesini itu akhirnya aku bawa neni sendiri. Tapi neninya nggak bisa tinggal lama. Jadi ada masa ya kosong, cuma bertiga. Tapi kalau lagi ada neni bisa bantu, ya bisa. Nah, jadi kayak misalnya zaman COVID ini kan dari sejak awal gitu kan nggak ada yang bisa masuk kan. Jadi emang nggak bisa nitip anak ke siapapun gitu. Nggak bisa minta bantuan ke siapapun nggak bisa minta bantuan ke siapapun gitu. Karena juga kalaupun bawa orang misalnya event keluarga pun cuma bisa tinggal maksimal 90 hari. Jadi 90 hari ya, setelah itu mereka harus keluar 90 hari di luar Belanda baru boleh masuk lagi ke Belanda 90 hari gitu. Jadi memang nggak bisa lama istilahnya gitu. Nah, terus anak-anak sih sekolah jadi aman-aman aja. Terus ya pokoknya Senin sampai Jumat aku di rumah sakit. Sabtu Minggu ya bebas. Sabtu sih bebas sama anak-anak biasa di rumah. Minggu itu selalu ke masjid antar si kakak udah jadi kayak madrasah lah biar agamanya juga nggak hilang. Itu aja sih.
Nah, terus kalau jadwal pulang, suami selalu datang tiap Lebaran dan Natal. Jadi tiap Oke. libur Lebaran dan libur Iya. Natal selalu datang. Iya. Terus di tengah-tengahnya itu, jadi kan itu jaraknya kadang 6-5 bulan lah ya jaraknya libur Lebaran dan Natal. Nah, kalau Iya. aku udah ada apa istilahnya perjanjian lah sama kesepakatan sama supervisor boleh pulang ke Indonesia tiap 3 bulan. Jadi tiap 3 bulan atau paling lama 4-5 bulan itu pulang lah untuk ketemu suami. Abis itu Iya. nggak lama, paling seminggu. Abis itu balik lagi. Balik Itu lagi. aja sih. Oke. Ya capek Iya. sih, tapi Iya. ya udahlah. Udah tinggal dikit lagi. Iya. Sabar. Insya Allah cepat selesai ya. Oke. Terus gimana dengan ritmenya sehari-hari, kegiatannya apa aja? Kalau pagi itu mulainya what time do you start your day gitu? Jam berapa bangun? Kemudian Iya, apa yang dikerjakan? santai aja. Nggak seribet itu karena anak-anak sekolahnya deket. Yang pertama juga kalau ke sekolah udah jalan kaki kan sendiri, kadang naik sepeda sendiri, jadi udah nggak terlalu masalah. Terus yang kedua doang yang masih harus diantar. Tapi ya tinggal diantar aja nggak masalah, habis itu ditinggal. Terus jadi emang biasa aja sih karena emang jadwal kantor juga yang penting kerjaan selesai. Supervisorku tidak masalah mau kamu datang jam 10 kek, jam 9, jam 8, suka-suka kita aja gitu. Cukup fleksibel. Jadi ya? emang cukup fleksibel di hal itu ya. Yang penting nah cuman memang supervisorku tuh tegasnya pada apa istilahnya weekly meeting. Jadi setiap jadi weekly meeting itu hal yang wajib. Jadi mau nggak mau kita tiap minggu ada laporan kan. Ada laporan nih kamu habis ngapain, kamu harus ngapain. Gitu. Oke. Siapa tuh? Bentar. Ya silakan. Anaknya mau masuk. Ya. Aduh. Oke. Terus kalau pagi harus bikin bekal sekolah segala nggak? Kan enggak, kan roti doang. Oke. Jadi mereka pun juga gampang ya makannya ya, nggak yang ribet-ribet. Terus mintanya soto ayam, soto Makassar. Nggak ada. Ya ada. Yang gampang aja semua. Yang gampang aja. Nah, kalau malam ya boleh lah kita agak sedikit makan enak. Kalau siang mah gampang roti aja. Iya, betul. Iya. Ya kadang-kadang orang nggak terbayang ya kalau harus sekolah sambil ngurusin keluarga tuh biasanya yang kepikir pertama kali, terus kapan gue masaknya, kapan gue beres-beresnya, kapan gue nyuci baju, setrika dan lain sebagainya. Kalau aku terus terang aja ya di Australia itu berubah banget kehidupan, terutama urusan nyetrika udah nggak ada deh karena aku nggak pernah. Udah. Mungkin ada yang nyetrika setahun sekali waktu mau ada presentasi, mau ada seminar atau apa ya. Kalau ada acara doang. Iya, betul. Nggak. Itu udah nggak pernah terjadi. Setrika, saya bahkan nggak inget kapan terakhir kali ngeluarin setrikaan. Oke. Terus kemudian berapa jam biasanya nge-lab, Mbak Eka Indah Nur Aini ya? Nanya nih. Sebentar, mana ya? Oh, biasanya berapa jam nge-lab? Tergantung. Jadi tergantung project research-nya kan. Kalau misalnya tapi nggak mungkin nge-lab lama gitu, capek juga kan. Jadi tergantung protokolnya aja, project research-nya. Kadang-kadang kalau misalnya kayak PCR bisa 1 minggu karena gantian juga kan, kita di lab tuh nggak bisa menggunakan, maksudnya mesti ngantri terus-terusan gitu. Nggak bisa kita terus yang mau pakai alat itu gitu. Jadi emang misalnya PCR nih dari awal ngambil sampel sampai selesai ini mungkin bisa 1 minggu 5 hari maksudnya. Jadi Senin misalnya aku mulai aku nggak bisa 1 hari ngerjain full tuh nggak bisa karena shift kan. Iya. Terus pernah nggak bentrok misalnya nih udah harus jamnya jemput anak gitu, tapi ada kerjaan di lab yang benar-benar nggak bisa ditinggal, pernah nggak terjadi seperti itu? Pernah. Kalau lagi kosong misalnya nggak ada bantuan, nggak ada neni, nggak ada saudara, nggak ada orang tua, ya udah jadi jam apa istilahnya terus bentrok lab, telepon temen anak orang tuanya temen anak minta tolong dijemputin. Oke. Itu aja udah. Masih ada setidaknya kalau lagi darurat
selalu ada ya Ada, yang bisa, bisa selalu dimintain ada. tolong. Oke. Telepon teman orang tuanya teman anak, minta tolong Iya. jemputin anak saya. Udah nanti Oke. pulang baru saya ngambil. Iya, iya. Kalau supervisor sendiri gimana mereka melihat PhD student dengan workload-nya yang nggak sedikit, terus punya keluarga, banyak nggak sih yang seperti Mbak Ami di sana? Oh, banyak banget. Oke. Tapi Oke. mostly sih teman-teman sebagian sih ada keluarga ya, maksudnya ngeboyong semuanya gitu. Maksudnya suami istri ada gitu. Jadi mungkin Oke. bisa saling Backup support ya. ya. Iya, Backup. iya, Terus iya. apa sih namanya? Ada juga beberapa mungkin anaknya udah gede-gede. Jadi biasanya tidak terlalu masalah kalau anak gede-gede. Iya. Semua sih menurut saya hampir sama sih sulitnya dan semua mengalami hal yang sama kok. Jadi ya supervisor sih cukup mengerti. Beberapa mungkin bahkan malah supervisor saya termasuk yang agak strict ya, karena memang kami kalau kayak saya masuk memang Senin sampai Jumat gitu. Kalau Iya. ada beberapa supervisor yang ya kamu masuk aja kalau kamu perlu gitu. If you can work from kalau lagi mau work from home ya work from home gitu. Tapi karena supervisor saya satu kantor sama saya, jadi agak kelihatan gitu kalau hilang. Iya, 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 Jadi, iya. Jadi emang beda-beda sih. Cuma ada juga yang maksudnya temen, tapi kalau di tempat saya emang jarang Sabtu Minggu dipakai. Tapi saya sering kalau misalnya ada hal yang terpaksa harus saya lakukan di hari Senin sampai Jumat, misalnya anak nggak bisa ditinggal atau apa, hari Sabtu Minggu kan lab kosong, saya boyong mereka ke lab. Gitu. Oke. Iya, aman ya itu ya. Maksudnya aman kalau Sabtu Minggu. Mereka sendiri nggak akan kebosanan, terus malah jadinya nggak betah misalnya, terus ya, minta dikasih pulang atau ini aja di apa istilahnya? selalu disiapin sesuatu disiapin sesuatu dikondisikan. Iya, dikondisikan, bener bahasanya dikondisikan. Oke, mungkin terakhir ya, kalau nggak ada lagi yang nanya, saya mau nanya Mbak Ami sendiri mungkin ini agak reflektif nih pertanyaannya. Apa perubahan yang Mbak Ami paling rasakan semenjak studi PhD? Di dalam diri banget. kita gitu, apa yang berubah? Banyak bener. Oh gitu ya. Banyak banget. Di Indonesia nggak pernah masak ya, mau nggak mau di sana harus masak. Oke. Itu satu, oke. Itu paling gede sih. Jadi kayak semenjak aku udah mulai tinggal di sana, yang bener-bener cuma berdua anak, ya mau nggak mau bener-bener anak pertama itu aku kurang turun masak gitu. Anak kedua bener-bener semuanya aku masak sendiri. Semua jadi masakan emang asalnya dari ibu sekarang ya, dia nggak kenal makanan lain. Ya kenal sih kalau delivery pizza ya, tapi kalau itu nggak bisa dihindari ya. Susah ya kalau bikin sendiri, aduh perjuangan. Oke. Bisa sih, cuman mereka suka aja kalau Oke, betul. Dan gampang kan, emaknya nggak mesti mikir. Iya, benar. Jadi itu sih, kalau itu. Terus kemudian yang paling aku rasa itu adalah banyak banget kita jadi pikiran tuh jadi lebih terbuka aja. Jadi mungkin selama ini kalau kita zaman dulu aku di Indonesia ya mikirnya cuma itu aja, dan nggak nyangka ternyata di luar sana masih banyak banget yang lebih besar. Apa contohnya? Banyak banget. Ya banyak, mungkin misalnya saya contoh dari bidang saya aja ya, misalnya di kedokteran. Mungkin saya melihat satu sosok, oh ini bagus banget nih orang gini-gini. Tapi ternyata setelah kita di luar sana, oh ternyata masih banyak orang-orang hebat yang lebih hebat gitu istilahnya. Jadi emang kita tuh nggak bisa berhenti gitu loh untuk yang bisa jadi inspirasi kita gitu ya. Dan nggak bisa berhenti dan nggak boleh puas aja. Oh oke, I've done that gitu. Oh ternyata padahal itu cuman kayak remah-remah rengginang. Jadi kayak emang bener-bener di luar tuh masih banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Kadang kayak kalau ngelihat mungkin kita di Indonesia istilahnya misalnya mungkin bahasannya cuman ya mentok ke kayak kemarin bahasannya kita misalnya mudik atau pulang kampung, ya elah itu mah nggak usah dibahas, masih banyak bahasan lebih penting dari itu. Jadi maksud aku banyak gitu loh hal yang bisa dilakuin ternyata, yang kita tuh mungkin nggak sadari kalau kita di situ-situ aja gitu. Mungkin ketemu itu aja ya, kita ngelihatnya juga itu aja, tapi ternyata di luar banyak banget, variatif banget ternyata. Mulai dari ilmu banyak, artinya aku tuh dapat banyak banget, dan aku akhirnya punya banyak teman baru dari berbagai macam latar belakang ya. Maksudnya mungkin selama ini ya
kalau nggak mentok orang-orang kedokteran, ya artinya ini tuh sekarang bener-bener lebih luas lagi. Dan Ya. the thing juga aku tuh jadi lebih mungkin ya, well, orang kadang ngomong kamu terlalu Belanda, tapi ya that's the thing, stand up for yourself gitu, yang kayak ya ngomong yang bener aja gitu. Udah kalau ngomong ya ini gitu, nggak pakai basa-basi muter mau ke Bandung lewat Kalimantan Oke, dulu, itu tuh ya, enggak ya, gitu. ya, ya, Udah ya, 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 jadi ya. kayak emang Jadi lebih bener-bener straightforward ya, jadi lebih ya lebih langsung-langsung aja straightforward, gitu. Tapi lebih orang Makassar bukannya juga emang langsung-langsung aja. Jadi Makassar ya sama begitu Belanda tuh juga. kayaknya deket ya. Deket kayak jadi Tipenya, emang tipenya orang setipe. kayak Oke, gitu. Mbak Ami, Cuman memang makasih kadang masih banyak. ada ya. Iya, makasih Mm-mm. banyak. Ini waktunya tinggal kurang dari 2 menit. Oh Aku iya takutnya bener. nanti terputus seperti kemarin, jadi endingnya jadi Mm. sadis. Jadi aku mau say thank you dulu buat yang sudah menyimak, juga buat Mm-mm. Mbak Ami. Sukses untuk tugasnya di di Satgas COVID-19 ya. Sehat-sehat Mm-mm. sekeluarga ya Mbak. Mudah-mudahan ada Iya, kesempatan terima ngobrol-ngobrol kasih. lagi. Iya, terima Iya, kasih semua. Terima kasih juga Assalamualaikum. udah Iya, diajak, Mbak iya Anti. Ya, sama-sama. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi